Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan di summary kali ini kita akan membahas tentang cara untuk menabur benih kebenaran. Kita akan membahas kutipan yang diambil dari Bible Echo March 2, 1903, paragraf 2. Dikatakan, para ibu-ibu atau dalam hal ini adalah orang tua, harus selalu ingat untuk selalu memiliki the mind of Christ atau pikirannya Kristus. Dan memiliki the mind of Christ ini adalah suatu keistimewaan besar. Oleh karena itu, never lose temper atau jangan sampai kita kehilangan pengendalian diri dan menjadi emosi atau marah. Jangan sampai kita kehilangan pengendalian diri, dan kalau itu sampai terjadi, kita sedang menabur benih yang cepat atau lambat menghasilkan buah-buah unrighteousness. Artinya, kalau kita melakukan pengendalian diri, kita sedang menabur benih kebenaran yang akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Jadi, apa sih the mind of Christ? The mind of Christ itu ketika kita tidak kehilangan pengendalian diri. Dan kalau sampai kehilangan pengendalian diri, seperti yang dikatakan dalam kutipan, akan menabur benih kejahatan yang akan menghasilkan juga buah-buah kejahatan. Artinya, kalau kita memiliki the mind of Christ, itu tidak bicara sesuatu yang memuaskan daging saya. Prinsip penting dalam membaca sebuah kutipan, kita harus tahu apa yang ditekankan sangat penting dalam kutipan tersebut. Karena keselamatan kita ini tergantung dari apa yang saya mengerti dari firman Tuhan yang saya baca. Firman Tuhan itu, saudara-saudaraku, mau menuntun kehidupan saudara dan saya. Pertanyaannya sekarang, berapa persen kita sadar bahwa Tuhan sedang ingin menuntun kita? Oleh sebab itu, kita perlu sadar sekali bahwa Tuhan sangat mau untuk berkomunikasi dengan kita. Pertanyaannya, apakah saya sadar? Ketika dalam situasi-situasi penggodaan, contohnya, kalau ada situasi di mana saya bisa bohong di situasi itu, malaikat detik itu tanpa kita sadari membawa pekabaran dari surga untuk mengingatkan bahwa kita tidak perlu untuk melakukan hal tersebut, atau ada bisikan bahwa hal tersebut adalah salah. Apakah saya menyadari itu? Dan pekabaran dari surga yang dibawakan, yang disampaikan kepada kita, itu sesuai dengan character traits atau sifat-sifat karakter dari kita masing-masing yang harus diperbaiki. Lebih sering kita mendengar suara Tuhan, lebih kita mendengarnya, kita akan merasa lebih kotor. Dan kalau kita tahu bahwa Tuhan ingin memperbaiki dan membersihkan kita dari segala kekotoran kita, kita akan sangat excited untuk tahu bahwa kita sedang mau dituntun oleh Word of God. Dan kalau saya ada rasa salah dan lain-lain, itu karena malaikat Tuhan sedang mengingatkan apa yang benar. Dan apa yang kita pikirkan tergantung siapa yang sedang berbicara kepada kita. Contohnya yang berbicara, yang berbisik pada kita malaikat Tuhan atau malaikat setan. Kalau pikiran-pikiran kita jahat, yang selalu membisikkan yang kita terima usulnya adalah malaikat setan. Dan Tuhan sudah berjanji bahwa I am with you always. Firman-Nya selalu beserta kita. Dan firman-Nya itu diucapkan oleh malaikat-malaikatnya. Menyampaikan rohnya Kristus, menyampaikan firman-Nya Kristus. Pertanyaannya sekarang adalah apa yang sedang kita lakukan dalam perjalanan menuju surga ini? Perlu sekali sebelum kita tidur kita mereview apa yang terjadi dalam satu hari ini. Apakah ada kelalaian-kelalaian yang kita lakukan atau kemenangan-kemenangan yang kita peroleh sehingga kita patut untuk bersyukur pada Tuhan. Dan dalam satu hari ini apakah kita ingat terus Tuhan Yesus? Karena kita harus tahu bahwa Tuhan Yesuslah the author and finisher of our faith. Dan kita harus sangat peka sekali kalau kita sedang diingatkan tentang sesuatu yang salah akan diri saya. Dan ketika saya peka akan kesalahan saya,
dan tahu itu adalah suara dari Tuhan, janganlah ciut ketika kita tahu apa yang salah dalam diri kita. Karena lebih dekat kita dengan Kristus akan lebih kotor kita rasakan. Kita akan rasakan bahwa kita tidak layak. Karena lebih banyak dosa akan lebih banyak grace yang kasih tunjuk bahwa kamu itu kotor. Kalau kamu rasa tambah tidak kotor, kamu rasa diri kamu benar, artinya Roh Kudus sedang ditarik dari kamu. Ingat saudara-saudaraku, sekarang Tuhan sedang mau membersihkan kita dari kekotoran kita. Jangan pernah rasa nyaman ketika kita masih simpan-simpan yang jahat. Dan make sure ketika kita dapat apa yang benar, tidak boleh sikap kita masih sikap yang sama ketika sebelum kita mendapat terang. Karena sikap yang dulu kita yang salah itu belum tahu apa yang benar. Sehingga God wink atau Tuhan seakan-akan menutup matanya dari ketidaktahuan kita. Marilah kita menggunakan kita punya tenaga, pilihan untuk bergantung selalu pada kuasa Tuhan. Karena kalau kita tidak bergantung pada kuasa Tuhan, semuanya unsur kedagingan saja yang akan keluar dan kita pilih dalam hidup kita. Apakah kita bisa deal dengan kenyataan? Mungkin kita bisa dengar kabaran ini dan bilang mantap dan betul. Tetapi tidak ada gunanya kalau ketika masalah itu datang, kita kembali ke daging solusinya. Yang sangat mengkhawatirkan adalah ketika saya cuma ada pengetahuan, tetapi pengetahuan itu tidak membuat perubahan dalam hidup saya. Padahal pengetahuan yang ada itu harusnya merubah kehidupan saya. 1 Korintus 3:18, by beholding you become change. Dan bahaya sekali kalau kita suka tutup-tutup kondisi kita yang busuk. Kalau kita sedang tutup-tutup kondisi kita yang busuk, kita sedang menipu diri kita sendiri. Ingatlah saudaraku, bahwa pride, ego itu sangatlah mematikan. Dan kalau kita tahu salah dan tetap bikin, itu bukti pride dan ego yang masih dilayani. Walaupun dia tahu bahwa musuh itu adalah diri. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita gak buat dosa lagi? Untuk tidak buat dosa lagi, kita harus lihat jijiknya dosa. Karena kalau kita tidak lihat jijiknya dosa, kita akan buat dosa terus. Karena kalau kita lihat jijiknya dosa, kita tidak akan buat dosa lagi. Dan bagaimana lihat jijiknya dosa? Melalui kita belajar dan baca firman-Nya, melihat kasih-Nya dari apa yang kita baca. Dan kalau kita baca dan gak ngerti, makanya kenapa kita gak melihat jijiknya dosa? Artinya, kita harus setia untuk buat bagian kita. Untuk cari mengerti apa itu kebenaran dan untuk bisa diimpres oleh Roh Kudus. Sehingga kita memiliki rasa jijik akan dosa. Dan itu harus dipertahankan dengan kita mengulang-ulang terus apa yang benar. Biarlah dari Summary Daily Bible School kali ini kita bisa lebih mengerti lagi apa yang benar dan bertekad untuk melakukan yang benar karena kita percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kita. Sampai kita ketemu di Summary Daily Bible School berikutnya. Tuhan memberkati.